Kalau kamu bisa bertukar hidup 1 hari aja sama teman kamu mau bertukar hidup sama siapa dan kenapa? Sama temen ya? Sama teman. Aduh, temen mah kayaknya nggak ada deh. Kalau sama artis gitu ya, atau nggak siapa, public figure. Kalau artis sama siapa? Kehilangan diri sendiri tuh emang mengerikan sekali sih. Itu maksudnya kayak ya terus kita kalau kehilangan diri sendiri apa yang bisa kita lakuin nggak ada gitu. Karena sebenarnya dysfunction. Misalnya nih kayak ketakutan. Kadang kan orang kalau ngomongin ketakutan tuh cenderungnya oke takut miskin gitu ya, atau takut nanti resesi gitu sekarang kan. Takut apa? Takut kehilangan pekerjaan. Aku tuh udah belajar bahwa my self-worth is not put in everything that I have, karena itu nggak divine apa yang ada di dalam diri aku gitu. Betul. Apapun bisa terjadi gitu ya. Cynthia bukan Cynthia sekarang kerja jadi seorang produser gitu, Cynthia yang punya To Be Honest dan segala macam, bukan gitu, karena itu semua hanya temporary sifatnya. Tapi justru ya itu balik lagi. Jadi mungkin buat teman-teman juga yang hari ini punya ketakutan, mungkin dicek lagi kali ya ketakutannya tuh ketakutan yang kayak gimana sih. Kalau emang ketakutan yang nanti suatu hari akan hilang, ya mending di-examine lagi gitu. Bener. Bisa jadi takutnya kita put self-worth di sana. Ketika misalnya kita takut gagal, coba beasiswa nggak berhasil misalnya gitu, terus kita jadi takut banget untuk menerima pengumuman. Bisa jadi karena kita terlalu mendewakan itu atau mengidealisasikan itu ya, tadi kita ngobrol itu. Benar. Itu sih. Akhirnya malah jadi nggak bergerak kemana-mana. Jadi kayak takut sih normal banget ya, tapi takut kayak normal banget dan tapi takut itu jangan sampai ngeblok jalan hidup kita buat akhirnya kita nggak berani mencoba, berani ngelangkah, berani menjalani kehidupan gitu. Bener banget. Bener banget. Kalau aku takut kehilangan waktu. Karena kayak apalagi beberapa waktu terakhir tuh aku banyak banget dengerin cerita kehilangannya orang-orang dengan proses atau kejadian yang gak disangka-sangka gitu loh. Dan akhirnya bukan tentang kehilangannya. Kehilangan pasti sesuatu hal yang pasti gitu ya. Tapi waktunya itu loh gitu. Ketika waktu itu kita udah gak punya lagi, jadi kita tuh kadang-kadang took our time for granted. Kita tuh banyak meluangkan waktu kita untuk sesuatu hal yang kita nggak tahu gitu loh, gitu. Kita bahkan nggak tahu, itu nggak jelas, itu absurd. Padahal yang ada di depan mata kita, apa yang ada di sekeliling kita lah, itu yang lebih valid, itu yang lebih legit istilahnya. Tapi kita kayak nggak menyadari gitu loh, dan hilang aja waktu. Dan waktu itu yang nggak pernah akan bisa keulang. Iya. Itu my biggest fear sekarang. Tapi kita waktu juga tapi nggak ada yang tahu kan Kak? Itu dia. Kehilangan waktu karena kita nggak pernah akan tahu kita punya waktu berapa lama lagi gitu loh. Justru kayak apapun itu, dan secara kita nggak pernah sadarin, kita nggak pernah mau belajar untuk sadar bahwa setiap hal tuh ada waktunya. Iya. We took everything for granted, tapi kita tuh nggak pernah belajar untuk paham bahwa hey, waktu ini bisa hilang loh. Kok lu nggak takut sih? That scared me the most. Tapi bener sih ngomongin soal waktu dan akan ada selalu waktu dalam kehidupan tuh. Semua ada waktunya. Makanya kalau aku sekarang lagi belajar, kalau lagi fasenya aku menikmati sesuatu, celebrate sesuatu, just celebrate itu dia. Kayak the fullest as you can gitu. Tapi karena misalnya aku sadar bahwa akan ada waktunya. Mungkin someday aku bakal sedih lagi. Semuanya tuh temporary kan. Semuanya tuh temporary, tapi yang ngisi waktu. Jadi tapi si ininya waktunya ibaratnya kayak bayi gitu di kandungan, kalau nggak ada si ari-ari atau apa gimana gitu. Itu sih itu yang paling itu aku takut. Oke. Oke, next question. Aku lagi ya. Aku pilih deh kalau gitu. Iya aja. Ini deh. Apa kriteria orang yang membuatmu nyaman dan betah berlama-lama ngobrol? Gampang. Kriteria orang yang mau ngedengerin. Gitu. Orang yang mau ngedengerin pasti
biasanya aku kayak bisa ngobrol selama-lamanya, sepanjang-panjangnya, ngobrolin apa aja bisa nyambung gitu, bisanya masuk semua asal lawan bicara kita mau ngedengerin dan ngasih kita waktu, space, give us time, kayak meluangkan waktunya buat kita, itu sih. Itu dong, udah nggak minta yang lain gitu, kayak karena itu juga akhirnya aku jadi belajar scene gitu, ketika ada lawan bicara ngobrol, oh dia ngedengerin, itu aku juga jadi belajar, oh iya aku taruh handphoneku, kalaupun aku harus ngelakuin sesuatu hal, aku pasti izin dulu, karena itu caraku menghormati lawan bicaraku, di situ baru komunikasi itu bisa terjalin secara efektif menurutku. Iya. Ini berlaku sama cowok juga nggak ya? Karena kan katanya cewek juga kan pengennya didengerin. Iya dong. Juga gitu kan? Iya dong. Menurutku semua lah gitu dalam bentuk relasi apapun gitu ya. Gimana berkomunikasi itu menjadi efektif adalah karena kita kan kecenderungannya adalah pengen ngomong, mau keluarin gitu. Tapi kalau semua yang ngomong, siapa yang dengar? Nah, begitu ada orang yang ngambil peran untuk mendengar, itu komunikasinya bisa efektif. Gitu. Dan gak sibuk kasih solusi, kasih jawaban juga ya. Gitu, bahkan maksudnya untuk meluangkan waktu mendengarkan, itu tuh gak banyak loh. Gitu, karena biasanya orang-orang yang punya kemampuan untuk mendengarkan, itu udah lebih tahu dirinya. Kayak, biasanya kayak gitu, biasanya udah lebih tahu gimana caranya punya hubungan yang lebih baik sama orang lain kayak gitu, dan punya respect juga gitu, dan menurutku itu orang-orang yang we have to keep gitu, itu keep deh, jangan dilepas gitu menurut aku sih. Iya. Kriteria. Bisa jadi kalau ada yang nggak mau ngobrol lama-lama sama kamu nggak mau ngedengerin. Intinya itu. Kita berarti mesti ketika latihan komunikasi juga harus dilatih kemampuan mendengarkan. Iya. Aku ya. Gantian. Ini udah ya. Oke. Kalau kamu bisa bertukar hidup 1 hari aja sama teman kamu mau bertukar hidup sama siapa dan kenapa? Sama temen ya? Sama temen. Aduh, temen mah kayaknya nggak ada deh. Kalau sama artis gitu ya, atau nggak siapa, public figure. Kalau artis sama siapa? Mungkin kalau misalnya, tapi ini berandai-andai banget lagi. Cowok juga nggak apa-apa tau. Cowok ya? Nggak harus cewek. Aku pengen tahu jadi Lady Di, serius banget nggak ya? Tapi Lady Di. Oh ya, kenapa? Aku tuh, maksudnya pokoknya inilah tokoh-tokoh yang selalu menyimpan misteri kayak Lady Diana, terus Marilyn Monroe. Maksudnya seseorang yang justru dari shell-nya tuh kayak orang tuh pengen jadi dia, tapi ternyata dia nggak bahagia. Dia nggak bahagia. Nah itu yang bikin aku tuh penasaran. Atau mungkin siapa ya, kayak Britney Spears gitu, cuman. Ya kayak gitu aku penasaran, pasti pengen tahu point of view dari hidup mereka tuh apa sih, kenapa mereka sampai se-miserable itu di saat semua orang tuh ngelihat hidup lo tuh ideal gitu, hidup lo enak, hidup lo bahagia. Itu kayaknya ya yang bikin. Aku malah penasaran sama Camila. Lebih penasaran sama Camila ini ya? Iya, karena ini baru kemudian beberapa hari yang lalu gini. Ini orang jatuh cinta kan sama, maksudnya berpasangan dulunya sama Pangeran Charles kan. Terus si Pangeran Charlesnya harus menikah sama pilihan istana, Lady Diana. Dan dia akhirnya melanjutkan hidupnya dong, si Camilla Parker ini. Sampai akhirnya ada kejadian berpisah, sampai wafat juga si Lady Diana-nya. Dan bersatu, 11 tahun after itu. Dan dia jadi ratu. Iya. Kayak, kok bisa gitu, dan semua orang kan Camila, apa sih gitu. Bener, tapi bisa jadi kasihan tau, karena dia yang akhirnya nggak mendapatkan cintanya. Kita nggak tahu, kan? yang tapi kan sebenarnya cinta yang dia punya sama Charles kan emang buat Camila, iya. Itu loh. Gitu. Malah dia yang nggak di-fairin karena dia yang harusnya be the one gitu. Kayak, how you keep that love for so long? Udah nikah sama orang lain, dan lu tetap percaya bahwa cinta itu tetap ada gitu loh. Dan kayak, emang the one buat lo tuh itu Charles sih. Itu sih. Iya juga sih. Bener juga ya. Gitu. Maksud gue kayak, kok lo bisa sih ngejaga perasaan itu gitu. Sampai dia sekarang jadi ratu. Iya, dan anehnya tuh dia kan datang ke nikahannya Charles sama Diana. Gimana sih gitu. Iya sih, aku juga pernah terbesit tuh pikir gimana ya jadi Camila ya. Wow gitu. Ini Camila istrinya Pangeran Charles sih, bukan Camila Cabello. Salah. Camilla Parker. Oke.